warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana Allah sedang melihat kita semua. Allah sedang mendengar kita semua. Allah saat ini, detik ini memperhatikan kita semua. Manusia yang terkadang lupa, yang terkadang lalai, yang terkadang salah, yang terkadang melakukan maksiat, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan karunia, diberikan anugerah, diberikan barokah untuk duduk di masjid Allah yang mulia, melaksanakan kewajiban kita semua. Maka ketika seorang hamba, ketika kita semua diberikan kesempatan hidayah, taufik, inayah untuk datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah, iktikaf, salat sunnah, baca Al-Qur'an, saling menasihati tentang kebaikan, menuntut ilmu agama, maka ini adalah tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Mudah-mudahan kita selamat di dunia, kita selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup ini hanyalah sementara. Siapapun kita, apapun jabatan kita, berapapun kekayaan kita, siapapun kita, pasti akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang akan kita bawa kelak ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal kebaikan semasa kita hidup di alam dunia. Adalah amal ibadah kita, amal kebaikan kita, salat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedekah kita, baca Al-Qur'an kita, berbaik hatinya kita dengan sesama. Maka saya berpesan kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada antum semua, marilah kita tingkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan kadar ibadah, kadar amal soleh, kadar kebaikan, kadar kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidup di alam dunia hanyalah sementara. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke alam dunia, ke bumi hanya 63 tahun. Maka kita sebagai umatnya pun tidak akan jauh-jauh umurnya dari umur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kita sibuk dengan urusan dunia, selama ini kita sibuk dengan muamalah, tapi terkadang kita lupa baca Al-Qur'an. Kita sibuk dengan urusan muamalah kita, tapi terkadang kita lupa di dalam menjalankan kewajiban kita yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan yang mulia ini, di bulan yang penuh ampunan ini, di bulan yang penuh barokah ini adalah kesempatan untuk kita meningkatkan daripada kadar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk bulan Ramadan, di dalam kitab Sahih Bukhari, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Ketika masuk bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membuka semua pintu surga. Dan di dalam riwayat yang lain, idza dakhala Ramadan futihat abwabus sama. Ketika masuk bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala dan pintu langit-langitnya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah siapapun yang beribadah, siapapun yang berpuasa, siapapun yang beramal soleh, siapapun yang melakukan kegiatan-kegiatan yang baik,
maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala dilipat gandakan. Amalan sunnah yang kita lakukan diberikan pahala wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang wajib kata baginda Nabi Muhammad dilipat gandakan 70 kali lipat. Mungkin ketika bicara pahala kita nggak ada yang senang, kita nggak ada yang tertarik, kita nggak ada yang tergugah dengan wajah kita yang bahagia, karena kita merasa pahala tidak berguna ketika kita hidup di alam dunia. Tapi kalau bicara tentang uang yang kita dapatkan, tentang insentif, bonus yang kita dapatkan, akan tersenyum kita dengan banyaknya uang, insentif, dan daripada bonus yang kita dapatkan. Tapi kalau ngomong pahala, terkadang dari kita tidak banyak yang berbondong-bondong mendapatkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pahala itu yang kita kejar, yang kita dapatkan akan sangat bermanfaat ketika kita masuk ke dalam alam kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia kita bisa beli mobil dengan uang, kita bisa beli rumah dengan uang, kita bisa menyamankan kamar kita dengan AC-nya, spring bed-nya yang empuk, dengan bantalnya yang enak, dengan uang. Kalau kita masuk ke alam kubur, uang kita nggak berarti. Tapi ridho Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang kita perjuangkan waktu kita hidup di alam dunia yang akan membuat alam kubur kita bahagia. Amin ya rabbal. Maka orang yang beruntung adalah orang yang fokus hidup di alam dunia, juga fokus mencari pahala untuk alam akhiratnya. Baginda Nabi Muhammad SAW ketika masuk bulan Ramadan, beliau orang yang dermawan, beliau orang yang lembut, beliau orang yang berbelas kasih, beliau orang yang penyayang, beliau orang yang selalu membantu orang yang kesusahan. Ketika masuk bulan Ramadan, maka hal-hal tersebut dilipat gandakan lagi oleh baginda Rasulullah SAW. Baginda Nabi orangnya sederhana buat dirinya pribadi, tapi buat sedekah orang kaya raya kalah dermawannya dibandingkan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ketika masuk bulan Ramadan, baginda Nabi mengatakan pahala dilipat gandakan. Maka apapun yang dapat dilakukan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala pasti dikerjakan dengan penuh semangat oleh baginda Rasulullah SAW. Ngasih makan orang buka puasa, menyantuni anak yatim, membayar zakat, berinfak, bersedekah, sholat berjamaah, sholat sunnah, daripada melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala ketika masuknya bulan Ramadan, maka hal-hal tersebut dilakukan lebih intens, lebih fokus, lebih serius lagi oleh baginda Rasulullah SAW. Maka kita sebagai umatnya, kita yang mengaku sebagai pengikutnya, kita yang ingin bersama dengan Rasulullah SAW, maka marilah kita fikirkan bagaimana cara kita mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka. Ketika datang bulan Ramadan, pintu langit dibuka. Artinya, apa yang menjadi hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa dari mulai azan subuh sampai dengan azan maghrib, dia menjaga dirinya dari hawa nafsunya, dia menjaga dirinya dari syahwatnya, dia isi harinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ, kata baginda Nabi Muhammad dalam sabdanya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan siapa orang yang menghidupkan malam dengan sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, qabliyah ba'diyah, sholat tarawih, sholat witir, tadarus Al-Quran, sholat tahajud, sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat dan sebagainya, maka dosa-dosanya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna pintu langit dibuka ketika masuk bulan Ramadan 30 hari, karena pagi, siang, sore, malam, tengah malam
siapa yang minta ampun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bulan-bulan biasa, pintu langit dibuka, tapi waktunya terbatas. Antara maghrib dengan isya, 1/3 malam. Cuman kita kalau di bulan biasa 1/3 malam biasanya bangun, tapi masuk kamar mandi nggak ngambil wudhu, buang air kecil, kita lanjut tidur lagi kebanyakan. Maka kita tidak mengambil kesempatan daripada dibukanya pintu langit untuk minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi khusus di bulan Ramadan, siapa orang yang beribadah di pagi hari sampai sore hari, dengan arti berpuasa, menjaga hawa nafsunya, menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapa orang yang menghidupkan malam dengan amal soleh di bulan Ramadan, maka seluruh dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pergunakanlah bulan Ramadan ini untuk menggapai ridha Allah. Orang-orang soleh ketika masuk bulan Ramadan udah punya list apa yang akan dilakukan di bulan Ramadan. Bagaimana caranya memperberat amal kebaikan yang akan nanti kelak ditimbang di yaumil qiyamah ketika masuknya bulan Ramadan. Mereka melakukan catatan, dalam satu hari akan sedekah berapa banyak, dalam satu hari akan baca Al-Quran berapa banyak, dalam satu hari apa yang dilakukan untuk daripada melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Dalam satu hari benar-benar terstruktur bagaimana dia merencanakan ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama ketika bulan Ramadan tiba. Karena kata baginda Nabi Muhammad, satu kali beramal baik di dalam amalan yang wajib dilipat gandakan 70 kali. Berarti kalau analogi gaji kita 10 juta dalam satu bulan, di bulan-bulan yang biasa, khusus di bulan Ramadan gaji kita akan menjadi 700 juta. Maka apabila seseorang mendapatkan gaji 700 juta, bukan per bulan, tapi per kebaikan, maka niscaya di dalam waktu kosongnya, di dalam waktu luangnya, dia pasti akan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Introspeksi diri kita. Kita yang merasa baik, kita yang merasa soleh, udah berapa banyak kita baca Al-Quran selama bulan Ramadan. Hari ini 10 Ramadan, tidak terasa baru kemarin tanggal 1 masuk bulan Ramadan kita tarawih, lalu kita menjalankan hidup kita, tiba-tiba sekarang sudah 10 hari. Lalu nanti makin cepat lagi 20 hari, lalu Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Mungkin sebagian dari kita ada yang sedikit sekali baca Al-Qurannya, mungkin dari kita ada yang sedikit lagi sedekahnya, mungkin di antara kita ada yang sholatnya juga sedikit. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijamin masuk surga. Ketika masuk bulan Ramadan, setiap malam malaikat Jibril datang untuk saling simak menyimak daripada pembacaan Al-Quranul Karim. Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi Muhammad dijamin masuk surga. Tapi masuk bulan Ramadan khatam Al-Quran 1 sampai dengan 2 kali. Sementara kita dosa banyak, salah banyak, lalai banyak, terkadang sholat telat, sedekah sedikit. Masa masuknya bulan Ramadan tidak jadi momentum untuk kita meningkatkan kadar iman dan takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat diri kita, siapapun kita, cepat atau lambat pasti kita mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang hidup pasti akan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita masuk ke dalam alam kubur Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita akan dibangkitkan. Yauma yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Hari di mana manusia semuanya tanpa terkecuali, yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang tidak pintar, yang baik, yang tidak baik, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu persatu di antara saya dan antum semuanya akan ditanya tentang apa yang kita lakukan waktu kita hidup di alam dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala 24 jam tidak pernah lepas pandangannya dari kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala kemanapun kita pergi, Allah lihat apa yang kita lakukan. Kemanapun kita berjalan, Allah melihat apa yang kita kerjakan. Apapun yang kita bicarakan, Allah dengar apa yang kita bicarakan. Di dalam surat Qaf ayat ke-17, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kalau ada yang bertanya,
posisi Allah ketika melihat kita sedekat apa. Lalu Allah berfirman dalam surat Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, aqrabu, lebih dekat kepada kalian wahai para manusia, ilaihi min hablil warid, dibandingkan urat nadi di leher kalian. Allah memposisikan dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, ke manusia, lebih dekat daripada urat nadi di leher kita. Lalu lanjutkan dalam ayat selanjutnya, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ingatlah wahai manusia, kami letakkan dua malaikat pencatat di sebelah kanan kalian dan di sebelah kiri kalian. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang keluar dari mulut kita semua para manusia, dan tidak ada satupun perbuatan yang kita lakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang kita ucapkan dan kita kerjakan, dan semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Apapun yang kita kerjakan pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai sekarang saya mengajak kepada diri saya pribadi dan juga kepada antum, yuk kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita tingkatkan kadar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita ikutin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiknya kita akan kembali kepada kita, jahatnya kita akan kembali kepada kita. Kalau kita baca makna Al-Quran, maka sering sekali Allah memperingatkan kita, alangkah beruntungnya orang yang beriman, alangkah beruntungnya orang yang beramal soleh, alangkah beruntungnya orang yang sholat, alangkah beruntungnya orang yang berpuasa, alangkah beruntungnya orang yang bersedekah. Dia akan diberikan tempat yang nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Dan orang-orang yang beriman, artinya orang yang selalu merasa dilihat sama Allah. Mau melakukan kesalahan takut, mau melakukan maksiat Allah lihat, mau mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kezaliman, dia merasa Allah mendengar. Mau membicarakan orang, dia merasa diperhatikan sama Allah. Lalu yang dikerjakan hal-hal yang baik, maka orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka orang-orang ini akan dimasukkan ke dalam tempat surga Firdaus yang begitu nikmat selama-lamanya. Dia nggak pengen keluar dari situ. Alhamdulillah. Tapi orang-orang yang nggak mau sholat, orang-orang yang ketika adzan kumandang tetap sibuk dengan urusan dunia, orang-orang yang punya uang gak mau menunaikan zakat, orang-orang yang ada masjid di sekitarnya tapi gak mau duduk di dalamnya, orang-orang yang gak mau nuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang punya orang tua tapi tidak memperhatikan kedua orang tuanya, maka orang-orang yang tidak percaya dengan Allah, dengan ayat-ayatnya Allah, akan disiksa dengan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wada'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulu ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Kita semua akan mati, dan ketika kita mati kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bangkit akan diberikan satu buku catatan amalan perbuatan waktu kita hidup di alam dunia. Wa wada'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Bagi orang-orang yang berdosa, mereka akan diberikan buku, yang mana buku tersebut ketika dibuka akan kaget melihat isinya. Ternyata amalan kehidupan waktu manusia hidup di alam dunia. Sekarang hari Kamis, waktu zuhur, kita sedang datang di dalam masjid Allah mengikuti kajian. Berapa menit, berapa detik,
ada catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu hari lain mungkin kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dicatat juga di buku tersebut. Tadi saya baca surat Qaf ayat 17 sampai dengan selesai. Malaikat mencatat apapun yang kita kerjakan. Dan kelak kita akan dibangkitkan dan akan dimintai pertanggungjawaban. Dan buku tersebut akan kita lihat, akan kita buka. Lalu kita kaget dengan seluruh catatan amalan yang kita lakukan waktu kita hidup di alam dunia. Tidak ada satupun perbuatan yang kita lakukan yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah gak pernah zalim sama hambanya. Sesungguhnya hambanya yang zalim dengan dirinya sendiri. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Siapa orang yang amalan kebaikannya lebih banyak dari amalan keburukannya, maka dia bakal masuk ke dalam tempat yang memuaskan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Dan siapa orang yang amalan keburukannya lebih sering dilakuin daripada amalan kebaikannya tanpa dia bertobat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan dongeng, ini bukan cerita manusia, ini bukan syair, ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janji Allah itu pasti, kita semua bakal dimintai pertanggungjawaban. Yang baik, yang beriman, yang soleh, yang ikut baginda Nabi Muhammad akan mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai dengan akhirat. Tapi yang tidak baik, yang mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pasti kita semua ngalamin hari di mana mulut dikunci. Kita gak bisa lagi alasan kenapa dulu gak sholat, gak bisa lagi alasan kenapa dulu punya rezeki tapi gak menunaikan zakat, kenapa dulu punya waktu, punya kesempatan tapi tidak membaca, memaknai Al-Quranul Karim. Kenapa kita gak mau ikut baginda Nabi Muhammad? Kita gak bisa lagi alasan tuh mulut kita dikunci. Wa tukallimuna aydihim, yang bakal berbicara kepada Allah dan malaikat-malaikatnya adalah tangan kita ketika kita ditanya di alam kubur kita. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kemana aja waktu kita pergi di alam dunia. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pastikan apa yang keluar dari mulut kita dan apa yang kita kerjakan dari anggota tubuh kita adalah kebaikan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga. Tapi beliau bagaimana? La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Baginda Nabi tidak bicara, tidak keluar sesuatu dari lisan baginda Nabi Muhammad kecuali yang keluar dari lisan Nabi adalah yang baik. Jadi Nabi nggak ngomong kecuali omongannya itu baik, menyenangkan orang, menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga dengan perbuatan, la yaqulu wa la yaf'alu, tidak ada ucapan dan tidak ada perbuatan illa ma'rufah, kecuali hal-hal yang diucapkan dan yang dikerjakan adalah kebaikan dan mendatangkan kebaikan. Maka di bulan Ramadan ini, yuk kita ikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kok kita muamalah, itu juga kewajiban. Kita nyari rezeki, kita berkehidupan, kita mencari harta, boleh. Tapi ingat, jangan lupakan kewajiban ibadah kita juga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita berapa menit sih? Baca Al-Quran kita berapa lama sih? Sedekah kita berapa banyak sih? Apa-apa yang kita lakukan, berapa sih waktu yang tersita? Masa kita nggak mau investasi buat akhirat kita? Sungguh yang kita keluarkan daripada sedekah itu yang akan menjadi harta kita selama-lamanya. Sungguh ibadah kita di sisi Allah, sujud kita yang akan menjadi teman kita di alam kubur kita. Dan sungguh Al-Quranul Karim yang kita baca akan menjadi penerang di alam kubur kita. Mudah-mudahan dalam kajian yang singkat ini akan membawa kita menjadi orang yang baik.
Ingat, terakhir pesan saya kepada diri saya pribadi dan kepada antum, mati datangnya mendadak. Mati gak harus sakit. Ketika datang ajal kepada manusia, tidak dapat dimajukan, tidak dapat dimundurkan, dan siapapun pasti akan mati. Dan ingat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kamu akan mengalami suatu hari harta kamu tidak berarti, anak istri kamu, suami kamu, keluarga kamu tidak dapat berbuat apa-apa kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan hati yang selamat. Maka mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba yang bertakwa dan hati kita selamat dari segala penyakit-penyakit hati. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi barokah, dan apabila ada pertanyaan dari antum yang saya mampu jawab, saya akan jawab dan mudah-mudahan akan menjadi manfaat. Apabila ada pertanyaan, boleh. Ya, boleh. Ya, baik. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa. Kita melatih diri untuk menahan segala hawa nafsu, menahan syahwat. Jangankan yang haram, yang halal pun dibatasi dan ditunda sementara oleh Allah Subhanahu wa taala. Perut kita dilatih untuk lapar, tenggorokan kita dilatih untuk haus, bahkan syahwat kita dilatih untuk dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak daripada umatku yang ketika datangnya adzan maghrib mereka berpuasa, menahan diri dari makan dan minum, merasakan haus dan lapar, tapi tidak mendapatkan apapun kecuali haus dan lapar. Mengapa? Karena mereka tidak menjaga daripada hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Kita di Indonesia atau manusia pada umumnya mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau lagi puasa, kita nggak makan, kita nggak minum, kita tidak melakukan hubungan suami istri, kita tidak melakukan hal-hal yang memang dapat membatalkan puasa. Tapi banyak dari kita yang lupa kalau puasa itu hakikatnya la'allakum tattaqun, agar manusia dan kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita tidak ingin puasa kita sia-sia, wajib kita menjaga 7 anggota tubuh yang ada di dalam badan kita. Mata, telinga, lisan, perut, tangan, kemaluan, dan kaki. Maka ketika dikatakan berapa banyak orang yang puasanya sia-sia, iya, mereka haus, mereka lapar, mereka lemas, tapi mereka nggak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Matanya tetap ngelihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang puasa tapi ngomongin orang jalan? Berapa banyak orang puasa ngerasa tinggi jalan? Berapa banyak orang berpuasa tapi jelek-jelekin orang, bicarakan orang, menfitnah orang, mencela orang, berkata kasar, tetap dijalankan. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi saling menggunjing satu sama lain. Berapa banyak orang yang berpuasa tangannya mengambil yang bukan haknya. Berapa banyak orang yang berpuasa kakinya nggak dipakai buat amalan-amalan kebaikan,
Maka hal-hal ini yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya orang ketika masuk di bulan Ramadan melaksanakan ibadah, ya, tapi nggak mendapatkan apapun karena dia nggak menjaga hatinya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban dari saya. Ada lagi? Ya. Cara efektif menjaga lisan, karena seringkali membicarakan kejelekan orang lain itu udah menjadi kebiasaan. Dan cara paling efektif untuk menjaga lisan itu bagaimana? Baik, di dalam Sahih Bukhari, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, terutama di bulan Ramadan, ya, baginda Nabi bilang, puasa itu adalah benteng. Berpuasa adalah benteng bagi umat Islam. Maka orang yang berpuasa tidak melakukan hal-hal yang kotor dan tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Maka ketika kita terbiasa melakukan hal-hal yang buruk, maka inilah hakikat kita diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hal-hal buruk tersebut dapat kita hindarkan. Bukan cuma sekedar ngomongin orang. Orang laki mata biasanya demen ngelihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus bulan Ramadan dialihkan pandangan, karena dia takut puasanya nggak dapat pahala. Di bulan-bulan biasa ngomongin orang, tapi kalau dia puasa, dia pasti bakal lihat, saya nggak pengen deh mengotori daripada puasa lapar hausnya saya dengan amalan-amalan yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi kalau antum nanya gimana caranya nih supaya saya mulutnya nggak ngomongin orang, rutin melakukan puasa. Baik, nanti kalau Ramadan sudah selesai, mau puasa hari Senin, mau puasa hari Senin Kamis, puasa daripada satu hari puasa satu hari enggak, itu baik untuk dilakukan. Lalu bagaimana secara amaliyahnya? Ingat, orang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin takut akan hari pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, apa yang kita omongin pasti dicatat dan akan dimintai pertanggungjawaban. Isi dong harinya pakai zikir. Kalau pagi hari baca zikir, nanti siang hari baca sholawat, sore hari lanjut lagi baca Al-Quran, malam hari lanjut lagi baca zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya akan tenang di dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mulutnya sering Allah, walaupun gak kedengar sama teman-teman, cuman kedengar sama daripada kupingnya sendiri, insya Allah gak pengen mulutnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan murka Allah, karena pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak sholawat, perbanyak melakukan kalam-kalam thayyibah, lalu melakukan puasa. Insya Allah itu jawaban dari saya. Ya. Puasa itu ada level-levelnya. Puasa awal, khusus dan khusus bin khusus. Ya. Maksud dari level-level puasa itu apa sih? Baik. Ada 3 level di dalam puasa. Di dalam level yang pertama, ketika orang yang berpuasa itu dia puasa hanya menahan lapar dan haus. Jadi dia puasa pokoknya taunya dari subuh sampai maghrib nggak makan, nggak minum, tapi masih tidak menjaga hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini level yang adanya di dalam level-level yang umum, ya. Udah puasa nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hubungan suami istri, tidak mengeluarkan mani atau sperma dengan sengaja, tidak muntah dengan usaha. Dia melakukan itu, artinya dia menjaga hal tidak membatalkan puasanya, dijaga. Tapi kadang masih jalan,
ngomongin orang, sadar nggak sadar, masih jalan kepengenan terhadap duniawi yang begitu besar, masih lalai di dalam membaca Al-Quran. Lalu ada juga orang yang puasa khusus. Orang yang berpuasa khusus ini, selain dia menjaga daripada hal-hal yang membatalkan, dia juga menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Ada lagi ngomongin orang, maaf ya, aneh lagi puasa. Dipancing emosinya, ini so'im, dia bilang aneh lagi puasa. Ada orang yang ibaratnya memancing dia buat melakukan hal-hal yang buruk, aneh nggak ikut. Itu namanya puasa khusus bil khusus. Artinya menjaga diri dari yang membatalkan puasa dan menjaga diri dari perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Matanya ditundukkan, telinganya ditutup kecuali untuk kalam-kalam Allah dan nasihat-nasihat mufidah. Kemaluan yang dijaga, tangan yang dijaga, kakinya dijaga. Tapi yang paling luar biasa yang dilakukan oleh aulia, wasyuhada, wassalihin, wala'immatur rasyidin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, puasa yang khusus bil khusus, yaitu puasa yang puasa bukan cuman fisiknya tapi hatinya. Yang puasa hatinya. Ketika masuk bulan Ramadan, dia puasa benar-benar hatinya tertaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya cuman sekedar pelengkap. Yang penting Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kayak gini, baca Quran lezat, sedekah seneng, sholat ketagihan, karena benar-benar yang ada dalam hatinya ini ya cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa khusus bil khusus ini adalah manusia yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia nggak nganggap dunia itu segalanya, tapi dunia ini hanyalah kendaraan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Selain menjaga dari perkara yang membatalkan puasa, menjaga dari perkara yang menghilangkan pahala puasa, begitu bersemangat di dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu 3 tingkatan orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita bisa dapat tingkatan yang tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selamat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Boleh. Badminton. Ya, jadi dia atlet misalnya. Oh, atlet. Atlet itu dia maksudnya lebih condong ketika berpuasa itu dia yang baiknya itu apa dia Kalau latihan dia batal nggak puasanya? ya. Misalkan dia mementingkan kewajiban dia sebagai atlet, lalu dia latihan, batal nggak puasanya? Maksudnya potensi kalau saya. Ada Ya. potensi, tampil, ada potensi. mana. Oke, baik. Seperti ini saudara-saudaraku, kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita di atas kewajiban siapapun. Contoh analogi yang paling simpel, seorang istri harus taat sama suami, kewajiban. Istri taat sama suami, kewajiban. Kalau istri pengen puasa sunnah, wajib izin sama suaminya. Kalau suaminya bilang boleh kamu puasa, puasa. Kalau suami bilang kamu nggak boleh puasa, nggak usah puasa. Khusus puasa sunnah. Misalkan istrinya boleh puasa, Bapak saya besok mau puasa hari Senin, boleh nggak? Boleh. Lalu tiba di hari Senin siang suaminya ada syahwat. Suaminya bilang sama istrinya begini, wahai istriku aku punya syahwat nih, aku pengen kamu melayani aku. Istrinya batal puasa pun nggak apa-apa, karena dia punya kewajiban yang lebih wajib daripada amalan sunnah. Tapi kalau di bulan Ramadan, misal istri wajib taat sama suami, kewajiban Allah yang suruh. Suami bilang sama istrinya, Bu, nih bulan Ramadan nih, siang saya punya syahwat nih, kamu wajib buat ngeladenin saya.
Kira-kira boleh nggak istrinya ngeladenin suaminya? Nggak boleh, karena kewajiban Allah lebih tinggi daripada kewajiban makhluk. Itu analoginya. Nah, kalau tadi antum bertanya, Beb, saya punya kewajiban puasa, tapi saya juga punya kewajiban bela negara. Yang mana yang harus saya prioritaskan? Kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antum mau latihan, latihannya menjelang buka. Kalau antum pengen latihan, latihannya malam. Kalau antum kuat siang nggak apa-apa, asalkan jangan sampai antum melakukan hal yang dapat membatalkan puasa. Karena sungguh baginda Nabi yang bilang, 1 hari puasa di bulan Ramadan lebih baik dari 30 hari puasa di bulan yang haram. Bulan yang haram ada 4, Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, Rajab. Dan 1 hari puasa di bulan yang haram lebih baik daripada 30 hari puasa di bulan yang biasa. Contoh, ada orang puasa sunnah Rajab 1 hari, itu afdal min thalathin min ghairi, lebih baik dari puasa 30 hari di bulan yang biasa. Kalau orang 1 hari puasa di bulan Ramadan lebih baik 30 hari puasa di bulan yang haram. Berarti 30 dikali 30 akan muncul angka 900. Berarti 1 hari orang puasa di bulan Ramadan afdal, lebih baik, lebih bagus, lebih banyak pahalanya, lebih banyak barokahnya dibandingin puasa 900 hari di bulan-bulan biasa. Allah tuh baik loh. Kalau kita sakit, kita boleh batal puasa. Kalau kita musafir, kita boleh batal puasa. Dan digantinya berapa? 1 hari. Tapi itu cuma formalitasnya 1 hari. Tapi Ramadan yang kita tinggalin 1 hari, walaupun kita kodok 900 hari, tetap nggak bisa menyamakan kemuliaan 1 hari puasa di bulan Ramadan. Jadi Ramadan tuh penting banget. 1 hari batal, bisa kita ganti 1 hari. Tapi cuma sekedar kewajibannya yang kita ganti. Tapi kemuliaannya, pahalanya, barokahnya, walaupun antum puasa 900 hari, gak bisa menandingi istimewanya puasa 1 hari di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, mudah-mudahan kajian kita membawa manfaat. Saya minta maaf kalau ada kurang kata salah pribadi dari saya, karena saya juga manusia yang terbatas. Saya cuma pengen sebagaimana Allah memberikan kita nikmat di dunia seperti ini, Allah berikan kita nikmat di akhirat yang baik di surga Allah bareng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah jadikan kita orang beriman, bertakwa fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wal mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu